Suki Hontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan dhamma sesuai dengan topik masih tentang roh, yang secara Buddhis ini sering diterjemahkan sebagai diri. Tidak salah ya, atau bahasa Palinya atta ya, sengaja ya, kira-kira roh, diri, atta itu merujuk pada satu wujud atau arti yang sama ya. Anda tentu sering merasa bahwa kehidupan ini tidak mudah dan tidak seindah yang Anda bayangkan ketika waktu kecil. Dan saya juga percaya sampai hari ini Anda juga sudah mengalami banyak sekali kesulitan, penderitaan, dan dengan kata lain sulit untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, kedamaian hanya muncul sebentar saja, tetapi kemudian Anda diganggu lagi oleh kilesa-kilesaan. Ya, bisa keserakahan Anda, nafsu Anda, pandangan salah Anda, sombongan, kemarahan, kebencian, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Itu semua membuat Anda tidak bisa mendapatkan kualitas hidup yang maksimal. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa sebagian besar manusia mengalami hal seperti itu? Kan pasti ada sebabnya. Ya. Sebabnya menurut ajaran Buddha adalah pandangan yang salah yang mempercayai adanya roh di dalam kehidupan Anda. Artinya roh itu sudah beberapa kali Owada saya sampaikan kan, ini adalah wujud yang solid ya, yang memiliki kehidupan Anda, yang merasakan rasa suka dan duka ya, yang juga melakukan karma baik, melakukan karma buruk, yang Anda anggap sebagai Anda gitu. Itu roh. Atau dengan kata lain adalah identitas yang Anda sematkan kepada diri Anda. Ya. Ini yang banyak orang meskipun Buddhis tetap saja tidak terelakkan, walaupun sudah diajarkan oleh Buddha bahwa sesungguhnya kehidupan ini anatta, tidak ada roh, tapi tetap saja di dalam lapisan batin Anda yang paling dalam Anda masih percaya ada roh, ada aku, ada saya gitu. Nah, kepercayaan atau pandangan yang salah tentang adanya roh inilah yang keladi dari segala kesulitan, penderitaan yang dialami oleh sebagian besar manusia. Siapapun yang masih mempercayai adanya roh, masih melekat pada adanya roh, tidak terelakkan dia pasti di dalam kehidupannya akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau saya mengatakan kejahatan itu artinya akan memunculkan banyak kilesa. Ya. Kalau yang sudah belajar Abhidhamma, Anda tidak terelakkan di dalam kehidupan Anda akan memunculkan 14 kusala cetasika atau faktor mental yang tidak baik. Itu adalah pelaku dari semua kejahatan. Coba Anda. Di sisi lain tentu Anda sering merenung bahwa Anda ingin terbebas dari semua permainan kotor dalam kehidupan ini, ya, siklus-siklus penderitaan ini, begitu kan? Tapi kan tidak mudah. Niat hanya tinggal niat, tetapi prakteknya kilesa Anda bisa sewaktu-waktu burst out, muncul begitu saja, meledak begitu saja, dan Anda menjadi korban dari kilesa-kilesa tersebut. Penyebabnya adalah kepercayaan, pandangan Anda yang salah, yang menganggap bahwa ada Anda, bahwa ini saya. Gitu. Saya beri contoh sebagai ilustrasi ya. Mungkin ilustrasi ini bisa mewakili semuanya ya, karena ini dari kitab kita.
Jadi ada seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan besar gitu. Dan karena dia melekat kepada kerajaannya, ingin memastikan kerajaannya baik-baik saja, ingin terus membesarkan kerajaannya, maka akhirnya dia banyak melakukan karma-karma buruk, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan atau tindakan. Itu demi mempertahankan kerajaannya. Ya, tidak mudah untuk memimpin satu kerajaan. Memimpin seperti DBS gini aja nggak mudah. Yang lingkungannya semua Buddhis juga nggak mudah, ada-ada aja gitu. Jadi kalau si pemimpin DBS-nya itu tidak menjaga diri dengan baik, kilesa pasti muncul juga. Nah, si raja ini tidak terelakkan akhirnya melakukan berbagai kejahatan demi mempertahankan kerajaannya. Ya. Kemudian dia merealisasi bahwa ini nggak sehat nih kehidupan yang seperti ini. Gitu. Akhirnya dia melepaskan kerajaannya. Dan ketika melepaskan kerajaannya, akhirnya dia mendapatkan satu kehidupan yang sedikit lebih damai. Karena dia sudah menjauhkan diri dari kerajaan, keterikatannya kepada kerajaan sudah lepas. Ya. Terus pada suatu hari sang raja memutuskan untuk menjadi biku, ya, karena dia merealisasi juga, walaupun sudah melepaskan keterikatannya dengan kerajaan, tetap saja dia tidak bisa mendapatkan kedamaian, sehingga akhirnya dia memutuskan jadi biku. Dan ketika jadi biku, dia juga merealisasi bahwa kedamaian juga sulit didapatkan. Akhirnya dia berjuang untuk berwipasana, bermeditasi, dan akhirnya dia merealisasi bahwa sesungguhnya semuanya hanyalah nama dan rupa yang muncul dan lenyap. Tidak ada aku, tidak ada roh, tidak ada akal. Dan sejak saat itulah dia mendapatkan kedamaian. Dan dikatakan di dalam kitab, karena dia sudah menjadi sotapanna, dia tidak akan pernah menyimpang di seluruh kehidupannya yang tersisa dari jalur ajaran Buddha atau jalur kebenaran. Inilah yang harusnya menjadi cita-cita kita semua, menjadi seorang sotapanna. Karena selama Anda masih belum menjadi sotapanna, sulit untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang baik. Ya, nah si raja tadi menderita karena dia menganggap bahwa kerajaan adalah milik saya. Dia menganggap kerajaan adalah milik saya, itu sebagai konsekuensi dari keyakinan, kepercayaan dia yang salah, pandangan dia yang salah bahwa ada saya. Nah, dalam konteks Anda sehari-hari, coba Anda aplikasikan itu. Setiap kali Anda memunculkan kilesa, itu sekarang didorong oleh pandangan salah Anda bahwa ini loh saya sedang terancam. Ya, saya sedang terganggu kehidupannya, atau milik saya sedang terancam. Ya, di Pak Baja kemarin saya sampaikan gitu. Kalau ada misalkan, ini saya contoh yang lain. Kalau katakanlah istri Anda diganggu oleh pemuda lain, Anda marah kan? Tapi begitu istri orang lain diganggu oleh pemuda tersebut, Anda nggak marah kan? Tidak kan reaksi Anda. Kenapa? Karena yang pertama ada istri saya, Anda ya. Yang kedua bukan istri Anda. Jadi konsekuensi dari pandangan salah Anda yang menganggap ada Anda, maka Anda akan mulai memilah-milah dunia ini ke dalam dua bagian. Yang ini milik saya, yang itu bukan milik saya. Dan siapapun yang mengganggu saya dan milik saya akan saya libas, katakanlah begitu. Artinya dengan kata lain, kepercayaan atau pandangan yang salah tentang adanya diri tersebut akan membuat Anda selalu sering tidak terhindarkan melakukan karma-karma buruk. Dan itu semuanya baru bisa Anda hancurkan kalau Anda menjadi sotapanna. Ya, nah itu gambaran besarnya kira-kira seperti itu. Bagaimana pandangan yang salah atau seseorang yang memiliki pandangan yang salah terhadap adanya diri atau roh itu bisa menjadi orang yang jahat. Semua kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bersumber pada kepercayaan orang tersebut bahwa ada saya dan roh di dalam kehidupan yang bersangkutan. Nah, itu tadi Atta. Kemudian Buddha juga menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada Atta.
mereka yang tidak bisa menembus nama dan rupa, tidak bisa melihat cita, cetasika dan rupa, tidak akan pernah bisa merealisasi bahwa sesungguhnya tidak ada roh. Ya, dan Buddha mengatakan sesungguhnya yang ada hanyalah anatta, bukan, nggak ada roh, bukan roh itu, gitu. Yang merasakan sakit, bahagia, senang bukan roh, itu perasaan, ya. Yang melakukan karma baik, karma buruk itu bukan roh, bukan diri Anda, itu hanya cetana, gitu, ya. Kemudian yang merasa menjadi pemilik dari kehidupan Anda yang ada di dalam hati Anda itu bukan roh, itu hanyalah pandangan-pandangan yang salah atau cetasika didik, ya. Jadi Buddha memberi petunjuk kepada kita untuk merealisasi bahwa sesungguhnya tidak ada roh. Ya, jadi sekarang Anda paham nih. Anda menderita karena Anda masih percaya ada roh, ada Anda. Ya, sesungguhnya yang ada hanyalah cita, cetasika dan rupa atau nama dan rupa, batin dan jasmani. Tidak ada Anda, tidak ada roh. Tidak ada juga milik Anda. Kan Buddha mengatakan danam, ati, utang, ati dan seterusnya. Oh, saya memiliki kekayaan, saya memiliki anak, saya memiliki istri, saya memiliki suami. Bagaimana mungkin Anda memiliki itu semua sedangkan diri Anda pun bukan milik Anda sebenarnya? Bagus kan kata Buddha? Anda merasa kan Anda punya anak, punya harta dan lain sebagainya. Buddha memberi statement yang menohok. Bagaimana bisa kalian merasakan itu semua milik kamu sedangkan diri kamu sendiri pun bukan milik kamu? Dia muncul lenyap sesuai dengan hukumnya masing-masing. Itu ya. Nah sehingga akhirnya Buddha menyampaikan, memberikan petunjuk kepada kita definisi tentang anatta. Nah ini yang harus Anda camkan juga. Ya. Definisi anatta yang pertama, asamikatena anatta. Disebut sebagai anatta dalam arti tidak ada pemilik dari kehidupan Anda itu. Yang selama ini Anda anggap sebagai saya dan milik saya. Ini kehidupan saya loh, jangan ganggu loh. Ya, ini privasi saya loh, ini rumah tangga saya loh, saya. Ya, orang yang terlalu menonjolkan saya lama-lama stroke, darah tinggi. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada pemilik dari kehidupan Anda itu, nggak ada. Ya, yang ada hanyalah tadi nama dan rupa seperti itu yang muncul dan lenyap, itu di luar komando Anda. Ya, Anda tidak memiliki kemunculan itu, gitu. Ya, saya itu sering merenung, kalau saya merasa memiliki tubuh jasmani saya, saya akan bentuk tubuh saya tinggi, besar, ganteng, gitu kan. Tapi kan ini bukan milik saya, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, betul tidak sih? Dan sama seperti Anda punya rumah, kan Anda bisa bentuk rumah Anda semau Anda, betul. Anda punya mobil, Anda bisa modifikasi mobil Anda semau Anda, begitu. Tapi apakah kehidupan ini milik Anda? Kalau milik Anda bisa bentuk kehidupan itu sesuai dengan keinginan Anda. Saya sangat menyadari itu. Dulu saya ingin jadi dokter, malah nggak kuliah kedokteran. Iya kan? Setelah itu pengen jadi profesional, malah jadi biku. Ketika jadi biku, saya nulis surat ke kakak saya, kakak sepupu saya. Nanti kalau pulang ke Indonesia, saya nggak mau tinggal di kota, saya mau tinggal di hutan yang dulu aja di lereng gunung itu, malah sekarang di sini. Kehidupan kayak gitu. Jadi jangan akhir ya, jangan terlalu serius dengan kehidupan karena ini bukan milik Anda. Ya. Nah, tidak ada pemilik. Yang kedua adalah aksara kadena. Artinya tidak ada inti sebenarnya di dalam kehidupan Anda. Inti ini ya yang dimaksud sebagai roh tadi, ya, yang merasakan sesuatu, yang melakukan sesuatu, dan seterusnya. Jadi tidak ada wujud yang solid yang berpindah nanti dari kehidupan sekarang ke kehidupan berikutnya. Kalau dari tradisi lain kan percaya, almarhum A sudah meninggal loh, sekarang rohnya ada di sana. Betul tidak? Ya, almarhum B sudah meninggal nih, rohnya, arwahnya sedang gentayangan nih di rumahnya selama 7 hari. Betul tidak? Agama Buddha nggak seperti itu. Nggak ada. Ya.
Ketika Anda sudah lahir di kelahiran baru, Anda bukan pribadi yang sama, walaupun juga bukan wujud yang sama sekali berbeda dengan kehidupan Anda sebelumnya. Prosesnya adalah seperti yang sudah sering saya gambarkan, seperti ketika Anda menanam benih mangga. Kalau Anda rawat benih mangga itu kan lalu tumbuh akar ke bawah, kemudian tunas kan. Kalau Anda rawat terus, tunas ini akan menjadi batang pohon yang lumayan besar, akhirnya menjadi besar, memunculkan dahan, ranting, cabang, daun, dan akhirnya berbuah mangga. Ya. Nah, tunas bukan benih mangga, tetapi tunas berasal dari benih mangga. Batang pohon bukan tunas, tapi batang pohon berasal dari tunas. Ya. Ranting kecil bukan ranting besar, tapi ranting yang besar muncul dari ranting yang kecil. Batang kecil bukan batang yang besar, tapi batang yang besar muncul dari batang yang kecil. Teori modernnya ini evolusi, mirip, tapi agama Buddha berbeda. Kalau perumpamaan benih mangga sehingga akhirnya menghasilkan buah mangga tadi kan perubahannya perubahan yang linier, lurus kan? Dari benih, kemudian tumbuh besar dari berbuah. Kehidupan Anda mirip prosesnya seperti itu. Anda saat ini bukan Anda di kehidupan lampau, tapi Anda saat ini berasal dari Anda di kehidupan yang lalu. Persis seperti ini. Ya, nanti ketika Anda sudah lahir lagi di kelahiran berikutnya, Anda yang berikutnya ini bukan Anda yang sekarang, tapi Anda yang berikutnya berasal dari Anda yang sekarang. Berproses. Hanya bedanya kalau perumpamaan yang saya berikan tentang benih mangga tadi itu linear, perubahannya lurus, begitu maju terus, kehidupan Anda naik turun. Naik turun. Kadang Anda masuk ke surga, kadang selama masih putu jana, pintu apa ya, neraka, peta, asura, binatang terbuka. Naik turun, bahaya kan? Bahaya. Jadi putu jana itu berbahaya. Ya, lihat saja di kehidupan mereka yang masih mempercayai adanya roh kan lagi banyak melakukan karma-karma yang buruk. Ya, makanya itu bahaya. Nah, jadi tidak ada inti. Kalau di dalam agama Buddha, anatta itu seperti ketika Anda menanam benih mangga dan akhirnya benih mangga berbuah menjadi pohon mangga yang besar dan berbuah, maka benihnya sudah hilang. Betul tidak? Benih yang kita dalam tanah sudah hilang. Tapi mereka yang percaya roh mengatakan ketika pohon mangga sudah berbuah, digali benih mangganya masih di situ. Dialah yang menjadi inti yang tidak berubah, yang menjadi pemilik dari proses pertumbuhan pohon mangga ini. Kira-kira seperti itu gambaran kepercayaan tentang roh dan yang bukan roh yang diajarkan oleh Buddha. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu anicca, dukkha dan anatta. Semua agama mempercayai anicca dan dukkha, hanya Buddha yang bisa menembus bahwa kehidupan ini anatta. Di luar Buddha nggak ada, hanya Buddha. Karena metodenya memang hanya unik, hanya Buddhis, meditasi Buddhis itu unik, berbeda. Kalau meditasi yang lain itu hanya misalkan untuk kesehatan, untuk panjang umur, atau untuk mencapai kesaktian. Buddha tidak hanya berhenti di situ. Buddha mengatakan harus dipakai konsentrasi kalian untuk menembus nama dan rupa, untuk melihat bahwa segala sesuatu ternyata tidak hanya anicca dan dukkha, tapi anatta. Makanya ini unik. Unik itu satu-satunya. Satu-satunya di alam semesta ini yang mengajarkan anatta, yaitu ajaran Buddha. Ya. Anicca dan dukkha bisa secara sederhana mudah dilihat oleh mata telanjang. Walaupun yang dimaksud oleh Buddha untuk merealisasi anicca dan dukkha tidak dengan mata telanjang. Tapi kan orang sering secara keliru mengartikan, enggak, saya paham anicca dan dukkha. Contoh, saya beri contoh. Seandainya Anda mempunyai kumpulan foto-foto Anda sejak baru saja lahir, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai hari ini, Anda umur 40 tahun. Berarti Anda punya foto 40 plus 1 kali ya, pas baru lahir ya. Anda jejer-jejer. Ya. Anda bisa melihat dengan jelas nggak bahwa Anda anicca? Oh, berubah loh. Ini loh dimaksud Buddha anicca, ini kayak gini nih loh.
Foto Anda 41 dijejernya, nija. Saya udah tahu yang diajarkan Buddha. Tapi Anda sadar enggak bahwa ketika saya tanya, ini siapa ini bayi ini yang baru lahir? Saya, Bante. Nah ini yang nomor 1 kan saya, Bante. Yang nomor 2 kan saya, Bante. 3 tahun, 4 tahun, 40 tahun ini saya, Bante. Sayanya enggak berubah. Nah, itulah yang membuat Anda menderita. Karena deep down here, di dalam batin yang paling dalam, Anda masih menggenggam ini loh, saya. Betul. Contoh yang sederhana ini mudah-mudahan mencerahkan Anda bahwa sesungguhnya Anda masih melekat pada saya. Dan itulah mengapa Anda sebenarnya harus diakui, harus berani mengakui banyak melakukan karma-karma buruk. Kilesa sering muncul. Berhati-hatilah makanya. Saya tidak sedang mengancam, menakut-nakuti Anda, tapi saya ingin membuat Anda sadar bahwa kehidupan kalau Anda nggak serius bisa menjadi sulit sekali. Apa gunanya? Anda sekarang sukses, tapi habis ini Anda masuk neraka. Apa gunanya? Coba. Apa gunanya Anda sukses secara materi, berjuang seumur hidup, membesarkan bisnis Anda sampai duit Anda nggak bisa Anda habiskan 7 turunan. Tapi selama mengumpulkan uang yang besar ini Anda melakukan banyak kejahatan, karma buruk, kilesa muncul, ya kayak raja tadi, melindungi bisnisnya tadi, itu melindungi kerajaannya. Habis itu, Anda makan juga sehari belum tentu 3 piring kuah. Ya kalau udah umur tua gitu, 1 piring udah cukup sehari. Gitu. Ya, baju juga hanya segitu-gitu aja, perhiasan nggak bisa Anda habiskan. Sesuatu yang Anda kumpulkan dengan kilesa, akhirnya ketika meninggalkan kehidupan ini, Anda tinggalkan itu semua untuk anak cucu Anda. Oh enak yang jadi anak cucu Anda. Udah kalau siapa di sini anak, kalau orang tua Anda kaya raya, nanti private sama saya beritahu. Ya, dah kamu gini kan, orang tuamu hartanya nggak habis-habis. Biarin aja mereka mengelola bisnisnya gitu, kamu terus aktif di wihara, jadi orang baik, jangan memunculkan kilesa, biar orang tuamu aja yang memunculkan. Kan kamu nanti diwarisi, enak kan? Betul enggak? Susah kan Anda kan? Enak yang jadi anak Anda kan? Ya. Nah kembali lagi, gambaran foto-foto tadi harusnya mudah-mudahan saya berharap sangat mencerahkan Anda, ya, yang membuat Anda mulai hari ini lebih serius ya, memperbaiki kehidupan Anda, diri Anda ya, supaya kehidupan menjadi bermakna. Kemudian Buddha juga mengajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada awasawatana. Awasawatana itu kayak penguasa di dalam kehidupan ini yang berkuasa untuk memerintah ini, memerintah itu. Anda itu tidak berkuasa terhadap kehidupan ini. Anda nggak punya kuasa terhadap kehidupan Anda. Coba, ya, cita-cita Anda apa? Yang muda misalkan, atau ini, cita-cita saya dulu Bante dapat suami yang baik, dapat ya? Ya Bante cita-cita saya dapat istri yang baik, udah dapat. Anda nggak menjadi penguasa atas kehidupan Anda sendiri loh, ya? Atau Anda ingin ganteng, ingin cantik, dapat? Nggak berkuasa kan? Anda ingin sehat terus, bisa? Nggak berkuasa. Kalau Anda berkuasa terhadap kehidupan ini, Anda bisa mengatur kehidupan Anda, tubuh Anda, pikiran Anda seperti yang Anda mau. Anda berkuasa terhadap pikiran Anda dengan mengatur, semoga saya ingin pikiran saya penuh meta terus, bisa? Bisa enggak? Ya bisa kan? Saya pengen jadi orang sabar, bisa? Enggak nurut Anda loh. Lalu kenapa Anda masih lekati itu semua? Bahwa itu bukan milik Anda, kok Anda anggap milik Anda. Orang itu kan kadang itu karena addicted ya. Addicted itu udah kecanduan dengan pandangan yang salah itu, sehingga meskipun fakta-faktanya udah terbukti begitu bahwa ini bukan milik saya, ya tidak ada roh, tetap saja dicoba. Mungkin yang kemarin itu benar nggak ada roh, ini kali ini saya coba ada roh ini. Iya nggak sih?
Kan pernah ada cerita sufi itu yang seseorang sedang makan cabai pedas sekali dalam satu keranjang, dimakan satu persatu sampai mukanya merah padam, keluar air mata, keringat mengucur begitu. Temannya kasihan nih, wajah kamu udah merah padam ya, air mata udah mengucur, keringat mengucur, kenapa kamu masih makan cabai yang pedas ini? Saya sedang mencari, siapa tahu setelah ini ada cabai yang manis. Mana ada cabai yang manis, nggak akan ada. Ya, Anda kan juga seperti itu. Ya, dia si Buddha mengatakan anatta. Yang kemarin-kemarin anatta si Bante, tapi kita cobalah Bante, siapa tahu ini anatta ini Bante. Mana bisa? Gitu. Ya. Ya. Nah, jadi Anda pun tidak memiliki pikiran Anda, tidak bisa mengatur pikiran. Ya. Nah, kembali cerita tentang raja tadi, akhirnya rajanya berjuang, bermeditasi, menjadi sotapanna, dan sejak saat itu dia bisa damai, terbebas dari semua yang sudah saya sampaikan tadi. Hanya ada 7 kelahiran maksimal bagi raja tersebut, dan sejak pencapaian sotapanna-nya dia berada di jalur kebenaran. Dia bukan menjadi orang yang memanipulasi kebenaran, dia bukan orang yang masih bisa memunculkan kilesa dan karma buruk yang berat, yang berpotensi menghasilkan kelahiran di 4 apa ya, dia udah nggak bisa lagi lahir di neraka, peta, asura, dan binatang. Kenapa? Karena pandangan yang salah terhadap tentang adanya roh dan diri sudah dia hancurkan. Saya sering memakai istilah kilesa-kilesa Anda itu seperti kartu domino yang disusun itu loh, efek domino itu loh. Sepanjang apapun kartu domino yang disusun, cara menghancurkannya Anda tinggal jatuhkan satu saja. Ketika satu sudah berhasil Anda jatuhkan, maka kartu dominonya akan satu persatu jatuh sendiri. Kita punya banyak kilesa, ya, supaya kilesa ini jatuh semuanya. Yang Anda harus jatuhkan pertama kali adalah sakayatiti, pandangan yang salah tentang identitas diri Anda. Ya, itu yang Anda harus jatuhkan. Ketika Anda sudah berhasil menjatuhkan pandangan yang salah tentang roh, dengan kata lain, bahwa ternyata nggak ada roh, maka kilesa yang lain akan jatuh sendiri seiring berjalannya waktu, sesuai dengan hukumnya masing-masing. Ketika kilesa sudah jatuh semua, Anda mencapai nibbana. Ya. Demikian nasihat kewadah saya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya sungguh-sungguh berharap sejak hari ini Anda bertekad untuk menjadi orang yang lebih damai, bahagia, dan tidak mudah lagi memunculkan kilesa-kilesa Anda. Ya, Ustaz.